Maulid Nabi, alangkah baiknya ketika kita hadir di acara peringatan Maulid Nabi, kemudian kita pulang daripada peringatan Maulid Nabi membawa bekas dan asar daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kadang-kadang kita cuma membawa parut nangkanyang aja, ya kan? Atau membawa bungkusan, atau membawa intalu aja. Jangan. Isi hati kita untuk membawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah kita. Dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Ansor. Diriwayatkan ketika terjadinya perang Hunain, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang mutlak terhadap orang kafir. Kemudian harta ghanimah yang didapat daripada kemenangan peperangan tadi maka dibagikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang baru masuk Islam, kepada orang-orang yang sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam, yang mengenal Islam, ya orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi lah, istilahnya begitu ya. Artinya tidak bersama Nabi, tapi dia ikut berperang bersama baginda Rasulullah. Itu yang diutamakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi peperangan Hunain dan kemenangan itu, ghanimahnya dibagikan. Maka adalah terbesit kaum Ansor merasa, oh ini tidak adil Nabi. Kenapa bubuhan sana aja yang dapat? Kenapa bubuhan kami di Lampung Mangkurat ini kalau dapat, di Jalan Ahmad Dahlan sini yang dapat, misalnya? Kan merasa aja hati kan, orang berbagi. Yang mau berbagi ini, mau ada dapat, ngalih urusannya kan itu. Namanya sahabat hendak jual gitu, tapi kada wani terbesit dalam hati aja. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pasti mengetahui hal seperti itu. Karena Nabi adalah orang yang sempurna, diciptakan sempurna, manusia tapi bukan manusia biasa. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqillahi kullihi. Kata Imam Busiri, kami mengetahui Nabi ini adalah dari golongan manusia, tetapi diciptakan paling sempurnanya manusia yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi langsung menegur kaum Ansor. Wahai sahabat Ansor, ya, kenapa aku mendahulukan mereka orang-orang yang baru masuk Islam supaya mereka lebih kuat di dalam memegang agama Islam, itu yang pertama. Kemudian supaya mereka mengetahui ini adalah agama Islam. Kalau kaum Ansor ini sudah lawas masuk Islam, sudah sering, sudah 4 Nabi, rancak aja sudah dapat bagian itu, pas itu aja akan dapat terbagi. Namanya manusia, wajar aja. Sahabat itu kan kayak kita juga, ya wajar aja. Tapi mereka mendapatkan kelebihan karena tinggal dengan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, meredamlah daripada hati mereka yang sedikit kecewa. Kemudian Nabi membalas perkataan, wahai kau ingat kaum Ansor, mereka pulang membawa ghanimah kemudian pulang ke rumah, tetapi engkau kalian pulang membawa diriku langsung ikut ke kota Madinah. Aku nak umpat bubuh ini kan lebih hebat mana ghanimah tadi lawan aku, iya kan? Jelas sudah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai kelebihan yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa mampu untuk memujinya. Walaupun mulut kita terus-menerus muji Nabi, tidak ada batasnya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natikul bifani. Al-Imam Busiri juga memuji Nabi. Bagaimana? Kelebihan Nabi tidak akan ada batas. Bagaimanapun mulut kita berkata-kata memuji, mengagungkan sebagaimana pengagungan yang kuat, tidak ada batasnya. Kenapa? Saking tingginya akhlak budi pekerti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita ini cuman sebatas kita manfaat untuk memuji Nabi. Kalau Nabi itu tidak perlu dipuji lagi. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak sekali pujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita disuruh memuji? Karena manfaat bagi kita. Kita kenapa memperingati Maulid? Karena manfaat bagi kita. Manfaatnya apa? Bukan sekarang kita rasakan. Nanti kita mengetahui, oh aku pernah hadir acara Maulid ini, aku pernah hadir di Majelis Talim Ar-Rahmah peringatan Maulid. Mungkin disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita dan dimasukkan ke dalam surga. Karena kita di hidup ini cuman mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengandalkan ibadah, berapa banyak ibadah kita? Hebatkah ibadah kita ini banyak? Maksiat kita berapa banyak? Nah ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan. Sepakat semua ulama, rahmat yang paling gonol di orang Banjar, ya kan? Yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah kita bergembira, ikut senang. Makanya kaum Ansor ketika mengetahui hal itu mereka menangis. Kami bersyukur ya Rasulullah, engkau tinggal di Madinah. Kami membawa dirimu, kami ikut bersamamu dan selalu mengikuti apa yang engkau ajarkan. Keberkahan selalu kami dapatkan. Madinah menjadi kota yang luar biasa. Sampai sekarang kita rasakan. Apabila kita umroh, perbedaan yang begitu jelas. Kita di Mekah dengan di Madinah, bagaimana hati kita? Sangat berbeda. Kalau pernah merasakan umroh, mudahan berataan. Amin. Lihat, perbedaan sangat jelas. Ketenangan yang luar biasa ketika kita bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah makanya kita pulang dari sini kita bawa sirnya, rahasianya, akhlaknya, contoh kita bawa. Pujian-pujian kita lantunkan di rumah kita. Kita kenalkan keluarga kita siapa sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadiah yang besar ketika peringatan Maulid. Maka wajar kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi selalu mendoakan kita masuk ke dalam surga dan tidak rela satu orang pun dari umatnya masuk ke dalam api neraka. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh umatku ini masuk ke dalam surga kecuali orang yang kada mau. Bingung. Diriwayatkan ada di dalam riwayat yang lain yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Ketika itu beliau menenun atau menjahit baju beliau, ketika itu terjatuhlah jarum karena bahari itu kan ada listrik. Lampu colok aja, ya kan? Apa ujar orang Banjar itu lah, ya lampu dan minyak gas itu lah, obor lah istilahnya, ini lampu itu aja. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu menjatuhkan jarum tadi, jarumnya halus kan, dan lantai ini tanah aja. Ketika terjatuh, masuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya. Terang seterang-terangnya sampai jarum tadi kada usah mencari lagi, langsung kelihatan saking terangnya. Wajar aja kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surudi. Setiap rumah-rumah itu kalau ada baginda Rasulullah SAW kada usah berlampu terang. Rumah ulun bikin terang lampunya banyak. Bukan itu rahasianya. Apabila rumah itu dibacakan sholawat, rumah itu dipakai menganjurkan sunnah-sunnah Nabi dilakukan di dalam situ Al-Quran. Bukan terang berlampu ini kada, artinya terang tuh
rahasia sir baginda Rasulullah meliputi rumah itu yang dicari. Makanya apa yang kita dapatkan? Ketenangan di dalam rumah tangga, rezeki mudah dicari, keberkahan umur, orangnya sehatan, berataan di dalam rumah, itu yang kita cari. Kenapa? Karena membawa rahasia baginda Rasulullah SAW di dalam rumah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu mengatakan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sangat sangat tidak beruntung orang ketika tidak bisa melihat wajah. Pokoknya kada beruntung orang kadang-kadang melihat Muhammad Nabi. Tiga saya Aisyah. Jadi dia Rasulullah, ada orang yang kada mau melihatkan. Yaitu tadi ila man aba, yaitu apa ma'amna aba ini kada mau disuruh masuk surga, kada mau. Lalu disambung oleh Nabi di hadis yang lain, di hadis yang itu juga, itu Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa, ujar Nabi, yang berbuatan ketaatan, perintah Allah dijalankannya, sunnah dikerjakannya, akhlak Nabi digawinya, peringatan maulid misalkan hadir, menjalankan sholawat, memperbanyak sholawat dan lain-lain. Pokoknya apa yang dikerjakan itu ketaatan yang baik. Kita ini paham aja ini baik, ini buruk, kita tahu, tapi tetap digawi. Ini yang menjadi masalah di kita. Jadi permasalahan bagi kita ini tahu, oh ini baik, ini buruk, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita ini menggawi aja yang buruk itu. Kenapa? Ini akal kita pakai. Ya kan? Barang siapa yang berbuat ketaatan maka masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang bermaksiat, kada mau umpat Nabi, kada mau memakai, malahan terganggu ada peringatan Maulid, kada kawa guring aku ya. Ya Allah ya. Kada ini itu macam-macam. Sembahyang kada mau. Maka dari itulah kita tanamkan kecintaan kita, perbanyak, aktifkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi ini lebih banyak. Kenapa? Tidak ada pertolongan yang besar nanti di hari kiamat kecuali syafaat baginda Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain tidak bisa. Aku mempunyai kesalahan, kata Nabi Adam. Aku mempunyai kesalahan, kata Nabi Nuh. Aku mempunyai kesalahan, kata Nabi Ibrahim. Aku juga mempunyai kesalahan, kata Nabi Musa. Aku juga mempunyai kesalahan, kata Nabi Isa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimanfaatkan Nabi, doa yang akan dipanjatkannya untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk nanti. Karena kita tidak tahu nanti pada mahsyar kemana aku berjalan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya, anak, bini, laki, kai, datuk, berataan, macam-macam, apalagi nenek moyang, siapa lagi, ke atasnya lagi, nafsi sendiri-sendiri, tidak ada urusan. Oh ini anakku, oh ini anak, tidak ada. Nah siapa yang menolong? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi apa? Ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan nantinya di hari kiamat. Yang pertama, khuluqul hasan, berakhlak yang baik. Kita kan usah kita kisahkan akhlak yang baik ini bubuhan dia pasti tahu sudah. Bertamu orang malah senyum, dia kan menagur orang, jangan merangkul, jangan semut sari, jangan. Biar orang pemarah nih lakas apa? Lakas Tuhan, kemudian lakas meninggal. Jadinya dia, ya kan? Tekanan naik, marahnya hati-hati. Berakhlak yang baik akan mendapatkan naungan. Kemudian akhlak yang baik tadi salah satunya yaitu selalu memudahkan hajat saudaranya. Itu salah satu. Memudahkan hajat saudaranya. Apa?
kawan misalkan hendak minjam kendaraan, pakai kata bapak. Asalnya ingat aja isi bensin. Jangan minjam aja rigat kendaraan boleh kan? Palingan sekali lu minjam kena modal. Minjam pagi sore itu bersih, bensin penuh diisi. Itu harusnya berpikir juga minjam. Artinya apa? Hajat saudara kita yang memerlukan, semampu kita berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hajat kita. Apa aja hajat kita? Misalkan kawan adakah 100, misalkan ini ngalih benar itu 100 adakah ya? 100. Amunnya ada duitnya balik, ya. Amunnya tahu aja nih pacangan pada dibayarinya nih, ya. Bagaimana aku ada 10.000 aja nih biasa nikah. Itu aja kepada, ya kan? Minimal apa? Mengabulkan hajat saudara kita mendapatkan terlebih. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang banyak membaca sholawat. Salah satu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca sholawat, ya kan? Banyak kita membaca sholawat adalah salah satu daripada mendapatkan naungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu menghidupkan sunnah. Nah, menghidupkan sunnah. Kita mendengar man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali barang siapa menghidupkan sunnah adalah salah satu alamat kita mencintai Nabi. Maka kita ketika mencintai Nabi, maka bersama Nabi. Itu yang kita inginkan. Nah, berbicara tentang sholawat, ini minimal gasan bubuhan pian. Nah, pada tapi ketujuh amalan kita ini kan hendak ringkas terus, gawi sedikit, hasil banyak. Itu pasti sudah manusia tuh itu. Menyapu sedikit aja 10 juta gajinya. Wah, senang. Nah, gitu loh. Nah, tenang, umat Nabi ini mempunyai kehebatan seperti ini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bi sayyi'ati iya. Nah, Masya Allah Sidin, ya kan? Satu kebaikan, ya kalau ini Allah Subhanahu wa taala satu, ini khusus kesan apa? Umat Nabi. Satu kebaikan dibalas 10. Ini hebatnya umat Nabi nih. Jadi kan uyuh kita ini hendak beramalan tuh yang berarti istiqomah. Gawi nakawa digawi, nang mudah sunnahnya digawi, nang ngalih tuh usaha. Tak ada jasa gawi. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan digawi, ya kan? Zakat kalau ada hartanya berzakat, minimal zakat fitrah digawi. Amunnya bahaji, mudahan ada duitnya. Amin. Ya walaupun 20 tahun lama hadang pada bapaknya. Mau umur 50, 70 berangkat. Mudahannya panjang umur, yang penting berniat sudah kan kayak itu. Ya. Nah artinya apa? Sisanya sunah-sunah nang nyaman. Hendak makan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, ingat saja. Tangan kanan keluar rumah, kaki kiri masuk, hendak pakai sandal, kaki kanan dulu mencabut kaki kiri. Itu aja manfaatnya. Kenapa? Karena di situ adalah rahasia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak sholawat. Sholawat dibanyaki. Kenapa sholawat ini dibanyaki Bapak Ibu? Nah kita koler amalan nih. Kita nih koler amalan nih. Pasti paling koler amalan. Minimal sholawat tadi aja. Andaki tulisan di muka lawang. Jangan karena ingat membaca sholawat 100 kali. Pasti ingat. Tulis di lawang pian. Kan ulun bahadi naga itu. Di pondok bahadi tertulis. Ini sholawat ini. Tulis. Supaya ingat. Tempel lagi di ruang tamu kah, tempel apa? Jangan kada ingat berselawat. Itu ini cukup gasan menagur kita. Karena menagur kita ini kada lagi sudah. Siapa menagur kita? Kuitang kada lagi, ya kan? Kain ini misalnya sudah kada lagi, umur 60-70 nya adalah kain ini pian. Kada lagi sudah habis. Nang menagur kita siapa? Nah kita seorang tulis. Oh tadi kita baca selawat, baca halus. Kenapa jadi pentingnya selawat ini? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimis salat 'alan nabi fa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha
illa shalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata para ulama selalu mengistiqomahkan sholawat karena kami tahu sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibadah lain, ditimbang-timbang, ini diterimakah ditolak, diterimakah ditolak, diterimakah ditolak. Sembahyang diterimakah ditolak. Kita tahu sholat aja mencari khusyuk mengalih benar, ya kan? Macam-macam. Hanya bertakbir macam-macam sudah datang di otak, ini itu ya. Minimal ada yang diterima, yang pasti diterima apa? Nah, sholawatnya barangnya. Tapi sholat juga jangan berselawat aja kan udah sembahyangan, jangan ada boleh. Tetap sholat, puasa tetap, walaupun diterima kada terima tetap digawi. Karena ini rukun Islam. Sholawat digawi juga. Baca sholawat 100, 200. Kenapa? Karena sholawat ini manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Terakhir ya. Yang lalu di sini. Terakhir diriwayatkan daripada Al-Imam Sufyan Tsauri. Jadi Imam Sufyan Tsauri ini ulama besar di zaman itulah. Beliau ketika tawaf di Ka'bah, kemudian ada laki-laki di belakang. Jadi Sufyan Tsauri ini sambil melihat laki-laki tadi kan, karena di belakang. Sufyan Tsauri ini lengkap bacaan tawaf, bacaannya ini, itu dan lain-lainnya, doanya lengkap segala macam, ulama besar. Nah, laki-laki di belakang tadi kan ada juga mau umpati doa sini. Yang dibacanya apa? Sholawat kepada Nabi. Jadi bahas sholawat aja. Punya Sufyan Tsauri ini ada hafal kalau doanya, jadi sholawat aja. Tapi bingung juga, kenapa sholawat aja? Pindah pulang ke Saki, tatap sholawat juga. Sampai nang amalan-amalannya tatap sholawat juga. Lalu Sufyan Tsauri ini bingung, heran, hanya menemui laki-laki melaksanakan ibadah haji, kegiatan-kegiatan memang sunnah aja bang itu. Intinya haji ini gawiannya itu nang wajib. Bacaan itu sunnah aja, gawiannya nang wajib haji ini. Jadi ujar Sufyan Tsauri, wahai laki-laki, kenapa kamu membaca sholawat? Bahasa Banjar aja kan, kenapa kamu membaca sholawat? Ujar apa? Ujar Imam Sufyan Tsauri, ulun ini kada hendak lagi bacaan yang lain, pokoknya sholawat aja. Ujar laki-laki tadi, bertambah heran ini Imam Sufyan Tsauri, bertakon lagi, kenapa gerang? Sufyan Tsauri ini model kayak hendak tahu juga kenapa jadi membaca sholawat. Nah lalu karena kan laki-laki ini mungkin mengesahkan aib tapi disimpannya, lalu berkisah Al-Imam Sufyan Tsauri, ulun ini mulai kampung bahaji ini berdua lawan abah ulun. Ketika di pertengah jalanan abah ulun ini garing, karena bahari berjalan aja, berunta aja ya kan, berkeledai, berunta kan ada, kalau mobil atau pesawat ini kita ada. Di pertengah jalanan garing. Kemudian ketika sakit kerasnya tadi, lalu wafat di dalam pertengah jalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa nih. Artinya perjalanan yang mulia, luar biasa. Tetapi yang membuat hati ulun ini sedih dan gelisah, wajah abah ulun yang wafat tadi menghitam. Wajahnya hilang. Kalau wajah hilang, wajah pengen membayangkan mayit, wajahnya dia hilang, berubah. Kemudian ulun ini Imam Sufyan Tsauri gelisah, bingung. Abah ini gawiannya sembahyang aja, kemudian puasa aja, nah kayak orang juga. Tapi ulun bingung kenapa ini menghitam. Apakah mungkin ada dosa yang mungkin abah ulun kada bersempat tobat, maka ini yang ganjaran yang didapatkan. Nah dengan kegelisahan tadi, ulun ini menunggu dan sampai tertidur. Bingung sudah, apalagi digawi, ya kan? Melihat abah kayak itu ketiduran, singkat cerita ketiduran laki-laki ini. Nah di dalam tidur bermimpi dengan seorang laki-laki yang bercahaya luar biasa wajahnya. Kemudian laki-laki tadi membuka penutup
Karena ditutupnya oleh laki-laki ini, supaya kalau punya kelihatan orang yang lewat sini ditutupnya, dibuka oleh laki-laki yang bercahaya tadi, kemudian diusapnya wajah tadi, langsung muha abah ulun tadi bercahaya luar biasa. Kemudian ulun bertanya, wahai laki-laki, siapa dia ini? Kamu tidak tahu aku? Anak Muhammad bin Abdullah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkagetlah laki-laki ini. Kenapa jadi pian datang? Abah hijab ini rancak bersolawat kepada istiqomah ini bersolawat. Nih walaupun ini ada maksiat, tetap aku datang. Aku beri syafaat di saat itu. Terbangunlah laki-laki ini melihat wajah abah tadi bersih tanpa ada hitam dari itu pada lagi, malahan lebih bersih daripada yang aslinya. Saking dipusatnya oleh baginda Rasulullah SAW. Berkat apa? Berkat sholawat. Nah, jadi kita mengambil kisah ini bukan artinya aku bersolawat aja kada usah bamalan yang lain, boleh saja bamalan ini tidak apa-apa. Ini tambahan supaya amaliyah kita bertambah banyak, supaya kita bisa selalu berhubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melewati kita sering banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kesimpulan ini yang ingatnya di bawah boleh, ya boleh. Yang lain tadi kita ingat lagi sudah kesimpulannya ini ya. Yang pertama, terlebih khusus berpesan lawan diri ulun sendiri dan kepada pian barantaan. Artinya apa? Ini kita kan sudah habis Rabiul Awal, masuk Rabiul Tsani. Jangan beampihan mencintai Nabi. Di mana aja Anda ada selawat, hawa awak kita mudahkan hadir di situ. Kemudian hadir di acara peringatan Maulid yang mana dibacakan di situ Sirah Nabawi, dibacakan situ pujian-pujian kepada Nabi. Jangan kada ingat banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aja? Biar aja kada kabul di sini, enak di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal ada yang kita minta, jangan kosong. Jangan membawa anak guring aja. Jangan kosong, artinya aku ke sini baca banyaknya ini aku anak ini macam-macam. Yang belum bini lah, kasih anak bini, lakas. Udah ada duitnya, ya kan? Macam-macam kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kada ingat bersalawat kepada Nabi. Biar aja melatih 10 kali aja sehari kada apa-apa. 10 kan 10 paling kan. Semenit 10 itu kan banyak banget. Yang penting istiqomah. Istiqomah adalah lebih hebat daripada 1000 karomat. Ya banyak banget karomat. Hebat, kalau satu karomat aja misalnya kamu bilang di Banyu, hebat mana sebutin karomat. Satu kita istiqomah, sholawat kepada Nabi, lebih hebat daripada beribu-ribu orang yang mempunyai karomat. Nah ini sedikit daripada nasihat ulun, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan di peringatan Maulid Nabi bukan hanya duniawi yang kita bawa, tapi ukhrawi kita bawa ke dalam rumah kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menggawi sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita diringankan lidah kita untuk membaca sholawat kepada Habibuna Muhammad SAW. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dijadikan umat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijadikan umat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijadikan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata, al-fakir minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.